Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menanti Penggenapan Janji Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, karena fitnah, Yusuf dipenjara. Tetapi ketika di dalam penjara pun, Yusuf menolong orang lain. Di antaranya adalah juru minum Fir'aun. Saat ia bermimpi, Yusuflah yang bisa menafsirkan akan mimpi dari juru minum Fir'aun itu. Kemudian Yusuf meminta kepadanya, "Ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Tetapi ketika tafsiran Yusuf itu terjadi, dan juru minum itu dikeluarkan dari penjara, juru minum Fir'aun itu melupakan Yusuf. Mari kita baca Kejadian pasal 40 ayat 14 dan ayat 23. "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Ayat 23, "Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya." Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari kisah Yusuf di mana dia dipenjara di Mesir meskipun Yusuf tidak bersalah. Dalam situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian itu, Yusuf tetap memiliki iman dan harapan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana dan janji untuk hidupnya, dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Maka Yusuf menanti dengan sabar akan penggenapan janji Tuhan itu. Beberapa poin penting untuk dapat kita renungkan dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, iman dan harapan di tengah kesulitan. Yusuf mengalami penderitaan yang tidak adil. Dia dipenjara tanpa alasan yang jelas. Namun dia tidak kehilangan imannya dan tidak kehilangan harapannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan ada bersamanya dan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita ini tidak selalu mudah. Kita semua menghadapi berbagai kesulitan dan juga pencobaan dalam hidup. Dalam masa-masa yang sulit itu, iman dan harapan kita dapat diuji. Ayat-ayat ini memberikan beberapa pelajaran penting tentang iman dan harapan di tengah kesulitan. Sesungguhnya, kesulitan adalah bagian dari hidup semua orang. Petrus mengatakan bahwa kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini adalah kenyataan hidup, saudaraku. Kita semua akan menghadapi masalah dan kesulitan. Rasul Petrus juga mengatakan untuk bergembiralah atas hal itu. Ini bukan berarti kita senang dengan namanya kesulitan, tetapi kita dapat bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan bersama kita dan Tuhan akan menggunakan kesulitan itu untuk kebaikan kita. Kalau kita mengerti, sesungguhnya kesulitan dapat memurnikan iman kita. Rasul Petrus mengatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kesulitan dapat membantu kita untuk kita bertumbuh dalam iman dan kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Dan iman kita yang menjadi semakin murni itu nilainya jauh lebih berharga daripada emas. Yang kedua, menanti dengan sabar. Menunggu penggenapan janji Tuhan itu memang tidak selalu mudah. Diperlukan kesabaran dan diperlukan ketekunan. Yusuf harus menunggu selama beberapa tahun di penjara sebelum akhirnya dia dibebaskan dan menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Pada zaman itu, Mesir adalah negara paling makmur di dunia ini, negara paling maju di dunia ini, dan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk berdiam di hadapan Tuhan dan menantikannya dengan sabar. Dalam kesibukan dan kegelisahan hidup sehari-hari di dunia ini, kita seringkali terburu-buru dan menjadi gelisah. Kemudian kita berusaha menyelesaikan masalah atau merencanakan masa depan kita sendiri. Namun, ayat ini mengingatkan kita untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam berdiam di hadapan Tuhan. Berdiam di hadapan hadirat Allah itu berarti memberikan waktu kepadanya dalam doa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mengizinkan Tuhan memimpin dan membimbing setiap langkah-langkah kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini juga memperingatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh orang yang berhasil dalam hidupnya atau melakukan tipu daya.
terkadang kita cenderung iri atau menjadi marah melihat kesuksesan orang lain, terutama jika mereka mencapainya dengan cara-cara yang tidak benar atau dengan cara-cara yang curang. Namun ayat ini mengajak kita untuk mempercayakan keadilan kepada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh perilaku yang tidak benar itu. Sebaliknya kita dipanggil untuk tetap setia pada nilai-nilai kebenaran Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk menegakkan keadilan. Marilah kita menaruh pengharapan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, pentingnya mengingat kebaikan Tuhan. Yusuf meminta kepala juru minum untuk mengingat dia ketika keadaannya sudah dipulihkan, ketika keadaan juru minum sudah baik-baik saja. Tetapi juru minum melupakan akan janjinya untuk menolong Yusuf. Tetapi Yusuf tetap percaya bahwa kebaikan dan kasih Tuhan yang akan membawanya keluar dari situasinya yang sulit saat itu. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ayat ini menjadi pengingat penting bagi kita untuk selalu mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun orang lain tidak peduli pada kita, orang lain melupakan kita, tidak menganggap kita, itu tidak masalah, saudaraku. Karena Tuhanlah yang menjadi andalan hidup kita. Mengapa? Mengingat kebaikan Tuhan itu penting, saudaraku. Mengingat kebaikan Tuhan itu akan menumbuhkan rasa syukur di hati kita. Saat kita merenungkan kasih dan penyertaannya dalam suka dan duka, hati kita dipenuhi dengan rasa terima kasih atas semua yang telah Tuhan berikan. Mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu itu akan memperkuat iman kita untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan. Kita tahu bahwa Tuhan telah memelihara kita di masa lalu dan akan terus memelihara kita di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Sejak kita terjebak dalam masalah, mudah untuk fokus pada kesulitan dan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan itu akan membantu kita melihat situasi dari perspektif yang lebih luas dan menyadari bahwa Tuhan itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengingat kebaikan Tuhan secara alami mendorong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan dimampukan untuk mengangkat hati dan suara kita untuk memuliakan Tuhan atas segala kasih dan kesetiaan Tuhan itu. Marilah kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan kita senantiasa bersyukur atas kasih setianya yang kekal bagi kita itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, walaupun Yusuf telah terbukti menjadi orang yang handal dan melakukan hal yang baik pada sesamanya, ia dilupakan dan dibiarkan di penjara selama beberapa tahun. Namun Tuhan tidak berhenti bekerja dalam hidup Yusuf di situ. Lambat laun, pimpinan penjara mempercayai Yusuf dengan tanggung jawab untuk mengelola segala urusan penjara. Selama ia di dalam penjara, pasti Yusuf tidak mengetahui bahwa ketika ia melayani para tawanan di penjara Fir'aun itu, Allah sedang mempersiapkannya untuk Yusuf dapat menjadi pemimpin dan melayani masyarakat Mesir. Saudaraku, mungkin Anda sekarang ini mengalami seperti Yusuf.
ada teman yang telah mengecewakan Anda, ada perbuatan baik Anda yang tidak dibalas dengan serupa. Tetapi ingatlah saudaraku, bahwa sepanjang hidup kita, Allah tidak pernah berhenti untuk bekerja di dalam hidupmu. Ketika kita menjalani masa-masa penuh rintangan itu, kita sering kecewa karena kita tidak tahu rencana Allah yang baik itu buat kita. Seringkali Allah belum selesai dalam bekerja di dalam hidup kita. Dia sedang mempersiapkan kita untuk rancangannya yang mulia, yang tidak terpikirkan oleh kita. Tetaplah setia, hiduplah dalam kebenaran, nantikanlah janji Tuhan dengan sabar, dan engkau pasti akan memperoleh janji-janji Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidupmu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati yang penuh harap dan menanti penggenapan janji-Mu. Seperti Yusuf yang menanti dengan sabar di penjara, kami pun menanti dengan iman dan keyakinan bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas janji-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Engkau berjanji untuk menyertai kami selalu, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai akhir hidup kami. Engkau berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kami ataupun membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau berjanji untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Engkau berjanji untuk menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau berjanji untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadamu dan hidup dalam kebenaran Engkau sampai akhirnya. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk tetap setia dan sabar dalam penantian akan penggenapan janji-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tidak goyah imannya ketika menghadapi pencobaan dan kesulitan. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup kami. Tolonglah kami untuk terus berserah diri kepadamu dan menanti penggenapan janji-Mu dengan penuh iman dan keyakinan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan beban berat, dengan segala persoalan yang ada. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, agar hidup mereka senantiasa memperoleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu, ya Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.